Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan salat subuh secara berjamaah dan dilanjutkan dengan tadabbur Al-Qur'an yang hanya kepadanya lah kita berharap ridha-Nya, agar kita dan keluarga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala ahlul Quran dan ahlul jannah. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad bin Abdullah beserta keluarganya, para sahabatnya serta pengikutnya yang senantiasa menegakkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga akhir kiamat kelak. Mari sama-sama kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pelajaran kemarin. Yang kemarin itu tentang syirik besar ya. Itu yang bisa membatalkan orang dari keislamannya. Karena itu rukun pertama, itu syirik besar. Yang kedua, syirik kecil ya. Syirik kecil itu tidak mengeluarkan seseorang dari Islam, tidak keluar dia. Karena syirik kecil ya. Apa itu syirik kecil? Ar-riya'u huwa idharul khairi liqasdi syuhrati ma'ibtani ghairihi. Riya itu mendahirkan kebaikan untuk maksud kemasyhuran, untuk dikenal ya. Jadi riya itu mendahirkan atau melihat, memperlihatkan kepada orang lain kebaikan untuk maksud supaya dia terkenal gitu. Sekarang orang sudah pada nampak semua tuh, ada yang selawatnya A, ada yang selawatnya B gitu kan, menunjukkan dia riyaknya itu, padahal semua tidak diajarkan oleh Nabi ya. Pakai salawat nariyah, salawat hamdaniyah, saya nggak pakai ya, nggak punya salawat hamdaniyah tuh, nggak ada tuh ya gitu. Dia ngarang-ngarang aja gitu. Kok dalam agama ngarang mau jadi nabi dia ya kan, mau jadi nabi akhirnya stres dia ya, nggak jadi nabi jadi stres gitu. Itu akibat apa? Riya. Riya itu mendahirkan kebaikan untuk maksud kemasyhuran bersamaan menyembunyikan yang lainnya. Jadi kebodohannya sesungguhnya ditampakkan ya, sesungguhnya ditampakkan, kesalahannya disembunyikan ya. Jadi kalau orang riya itu kebodohannya ditampakkan. Orang juga tahu di kampung ini kalau orang kita bodoh atau pandai, orang tahu nggak kira-kira? Tahu, nggak usah menunjukkan kebodohan gitu. Kalau bodoh orang juga nggak mungkin dia anggap pinter. Kalau orang pinter pasti orang itu pada mau belajar. Kalau bodoh bagaimana gitu? Kan riya saja itu ya. Kalau riya tidak membatalkan kalimat tauhid, tetapi membatalkan nilai amal. Amalnya nggak ada ya, amalnya terhapus. Itu di surat 2 ayat 264 ya. Silakan dibuka. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza kalladzi yunfiqu malahu ria'an nasi wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir famathaluhu kamathali safwanin 'alaihi turabun fa asabahu wabilun fatarakahu salda la yaqdiruna 'ala syai'in mimma kasabu wallahu la yahdil qaumal kafirin. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu merusak sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerima.
Itu kalau bukan gua yang ngasih tuh, kalau bukan saya yang ngasih, wah nggak bisa hidup orang itu. Nah itu riya itu orang itu ya. Itu riya. Itu kalau bukan masjid itu saya yang bangun, orang nggak bisa sholat di situ. Gitu, ya. Dulu saya itu yang memperjuangkan itu. Itu riya semua itu. Amalnya terhapus, ya. Seperti orang yang menginfakkan hartanya karena riya atau pamer kepada manusia, dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Perumpamaannya orang itu seperti batu yang licin yang di atasnya ada debu, kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, maka tinggallah batu itu licin lagi. Mereka tidak memperoleh sesuatu apapun dari apa yang mereka kerjakan, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. Orang ini bisa mengakibatkan kekafiran karena kesombongan. Kan urutannya ujub, riya, kemudian takabur. Kalau orang sudah takabur itu seperti setan. Ya. Kan setan juga sombong, takabur itu. Dia menunjukkan saja kebodohannya, gitu, bukan menunjukkan kepandaiannya. Kalau orang menunjukkan kepandaiannya mending, gitu ya kan. Ada orang kaya nunjukin mobilnya yang baru beli, pantas nggak? Pantas. Mobil Pak Sugeng naik mobil pantas. Ini enggak, mobil orang dipamerin gitu. Bodoh itu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ditanya mengenai orang yang berperang karena keberanian, karena pembelaan secara sombong, dan karena riya. Siapa di antara mereka yang di jalan Allah? Rasulullah menjawab, man qatala litakuna kalimatullah hiyal ulya fi sabilillah. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ya. Barang siapa berperang karena agar kalimat tauhidlah yang ada menjadi paling tinggi, maka dialah yang di jalan Allah. Jadi segala sesuatu, orang yang karena Allah itulah yang paling tinggi. Dia nggak riya. Kalau sholatnya karena orang, ya, karena ada gubernur ada di sini sholat, ya kan? Karena dipanggil orang sholat gitu. Tapi dipanggil adzan mah nggak mau sholat. Kalau imamnya ganti kabur lagi, itu namanya riya. Itu orang itu ya. Itu orang sombong. Ketika dia takabur sombong, dia jadi iblis. Berbentuk manusia. Kemudian yang menyebabkan kalimat tauhid itu batal, yang kedua adalah ragu. Ya. Keraguan. Ya, keraguan. Tidak mau mengkafirkan orang-orang musyrik. Sampai dibilang gini, agama semuanya sama. Kalau agama sama, kenapa kamu gak mau masuk agama Hindu saja? Kenapa gak masuk agama Buddha saja kalau agama sama? Betul gak? Gitu. Kok agama sama? Padahal kata Allah, inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi oleh Allah adalah agama Islam. Jadi gak sama agama itu ya. Gak boleh bilang kafir. Bilangnya apa? Non muslim gitu. Atau membenarkan pemikiran mereka. Kita jangan ngikutin pemikiran orang-orang Yahudi dan Nasrani, orang-orang liberal ya. Jangan diikutin itu ya. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari menjelaskan asyakku ma la yastamiru sahibuhu alaihi. Syak itu apa-apa yang pelakunya tidak terus-menerus atasnya. Bahwa orang yang ragu itu tidak mempunyai iktikad yang yakin. Kalau orang sudah ragu, pasti dia tidak yakin. Kalau dia yakin sama Quran, dia pasti belajar Quran. Kalau dia yakin sama Nabi, dia belajar hadis Nabi. Itu postingan Andri hebat itu ya kan? Berapa Andri cinta Nabi kepada Nabi? Ada 6. Satu Andri. Ya, dia yang penting sendiri, dia yang lupa. Gitu, ya kan? Gitu. Ittiba katanya gitu, ngikutin sunnah Nabi yang ke-1, ya kan? Yang kedua belajar Quran. Dia lupa itu, sampai yang kayak gitu, ya kan? Dia posting sendiri, ya kan? Gitu. Yang ketiga berusaha untuk melihat Nabi. Ini enggak.
punya duit beli mobil, beli rumah gede. Ke Nabi nggak pernah ziarah. Ziarahnya kemana? Wali Songo. Wali Songo. Ziarah tuh ke Nabi. Kata Nabi, man zara kubri wajabat lahu syafaati. Barang siapa yang mendatangi kuburku, maka dia akan mendapat syafaat, kata Nabi. Mendapat syafaat dariku. Nabi yang ngomong itu. Jadi berusaha kita untuk datang ke sana, gitu. Biayanya nggak seberapa dibandingkan kamu keliling-keliling habisin juga 30 juta. Nggak jelas kelilingnya, ya kan? Apalagi malam Jumat begadang, ya kan? Nungguin kuburan. Ya Allah. Nasibmu ya, kasihan deh, ya kan? Jadi syak itu, ya. Itu di surat 49 ayat 15. Silakan dibuka. Surat 49 ayat 15. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Ulaika humus shadiqun. Sesungguhnya orang-orang mukmin yang sebenarnya. Berarti ada orang-orang ngaku mukmin saja itu. Karena kalau orang mukmin yang sebenarnya adalah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian mereka tidak ragu-ragu keimanannya. Maka firman-firman Allah yang tercatat di dalam Al-Quran itu diimani seluruhnya dari awal sampai akhir. Tidak ada dia ragu-ragu. Makanya di surat Al-Baqarah ayat keduanya, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itu kitab tidak ada keraguan di dalamnya, ya. Itu kitab tidak ada keraguan di dalamnya. Petunjuk buat orang-orang yang bertakwa. Jadi orang yang bertakwa petunjuknya cuma Quran, ya. Dengan aplikasinya dicontohkannya oleh Rasulullah, ya. Karena dia yang menerima wahyu. Rasulullah yang menerima Quran. Jibril mulia itu karena dia membawa wahyu. Rasulullah paling mulia dari seluruh para rasul dan nabi karena dia menerima wahyu. Mekkah dan Madinah itu jadi kota paling suci karena dia turunnya wahyu. Bulan Ramadan yang kita mau jalankan ini bulan paling mulia karena diturunkannya wahyu. Jadi nggak ragu-ragu, ya. Jadi jangan ragu-ragu. Jadi kita ragu sama yang tidak ada dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah, ragu-ragu. Bener nggak nih kalau bukan dari Al-Quran? Kalau sudah dari Al-Quran, ayatnya disebut, suratnya disebut, hadisnya disebut, kita bilang apa? Sami'na wa ata'na. Begitu. Jadi nggak ada keraguan-raguan. Setelah dia tidak ragu-ragu dan mereka berjihad. Jihadnya dengan apa? Dengan harta dan jiwanya di jalan Allah. Pertama harta dulu. Makanya kalau orang bertakwa mah nggak usah dimintain untuk sumbangan, dia nyumbang sendiri. Kalau orang munafik mah dimintain, sekali keluar, keluarnya 2.000. Gitu. Kalau orang bertakwa nggak mungkin dia mengeluarkan dengan besar. Itu dia karena dia tahu dia berjihadnya dengan harta dan jiwanya di jalan Allah. Kalau hartanya saja tidak sanggup dia keluarkan, gimana jiwanya? Gimana jiwanya? Mereka itulah orang-orang yang benar. Kalau Allah sudah nyatakan orang itu benar, ada jaminan dia akan dimasukkan ke dalam surganya. Gitu. Kalau Allah bilang salah tuh orang, kira-kira gimana itu orang? Kalau Allah sudah bilang salah, kita bilang juga salah. Bagaimana Allah bilang salah di dalam Al-Quran? Siapa yang salah? Orang kafir, orang musyrik. Itu orang-orang salah semua. Bukan orang-orang soleh. Orang-orang salah. Orang-orang munafik. Ya sudah kita salahkan kalau orang yang begitu. Kok kamu bisa tahu dia kafir? Ya dia agamanya aja bukan Islam, ya jelas kafir, gitu kan? Yang kedua yang mengakibatkan batalnya kalimat tauhid adalah ragu-ragu. Ya. Di surat 2 Allah sebutkan ya. Dzalikal kitabu la raiba fi. Kalau dia ragu terhadap Al-Qur'an, dia sudah batal kalimat tauhid. Gitu. Sekarang udah yakin gak sama Quran?
udah pokoknya yakin aja udah. Mau kata orang salah juga bodo amat. Gitu. Gua yakinnya sama Quran. Gitu. Kalau Allah bilang, "Oh, kamu doanya kayak begini." Enggak, kamu harusnya kayak begini. Enggak, lu mah minggir. Gua mau percaya sama Quran. Gitu aja. Gitu. Orang Allah bilangnya begitu, gitu. Oh, cara dikirnya kata Allah begini, cara wudunya begini, gitu kan? Gitu kan diajarin. Cara hajinya begini, gitu kan? Gitu, diajarin. Ya. Haji itu di Arafah wukufnya, gitu kan? Gitu. Dia bilang enggak, wukufnya di Karbala sono. Enggak lah, lu sono pakai kitab lain enggak apa-apa. Jangan ngajak-ngajak gua, ya kan? Gitu. Kita punya agama, nabinya bernama Muhammad bin Abdullah, dia lahir di Makkah dan wafat di Madinah. Dah, udah nggak ada lagi tuh. Nabi kita cuma itu doang. Nabinya yang bernama Muhammad bin Abdullah, lahir di Makkah, wafat di Madinah. Nggak boleh nabi yang lain. Gitu. Batal dia punya nabi yang lain. Islamnya batal, tauhidnya batal. Mau dia hebat bagaimanapun, saya tetap nabinya masih nabi orang Arab. Nabinya orang Arab. Gitu. Sekalipun saya orang Indonesia, saya punya nabi namanya Muhammad bin Abdullah, lahir di Mekah, wafat di Madinah. Nabi terakhir. Gitu. Jadi kalau ada lagi nabi belakangnya udah nggak laku, ya. Ajarannya pun nggak kita ikutin. Ajarannya tetap kita ngikutin dari Rasulullah. Dia mewariskan Al-Quran dan Sunnah melalui para sahabat-sahabatnya, kemudian para tabi'in, tabi'in, dan ulama mengajarkan kepada kita. Itu yang kita ikutin, sehingga kita bisa berpegang teguh kepada kalimat tauhid. Ya, gitu. Masih satu lagi, yang ketiga, yang bisa membuat batal kalimat tauhid itu membuat perantara, ya, antara dirinya dengan Allah, ya, antara dirinya dengan Allah. Mereka berdoa meminta syafaat dari perantara tersebut. Tolong dong sampaikan tuh kepada Allah gitu. Kamu kan orang yang soleh gitu, ya kan? Dia hebat. Ada orang lebih tahu bahwa orang itu soleh. Bahkan mereka bertawakal kepada perantara-perantara tersebut. Kalau dia tuh yang ngedoain tuh, dikabul itu. Kalau kita datang ke situ tuh, dikabul itu. Ya Allah. Ya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dari Abu Mursad bin Al-Huzaini radhiyallahu an, ia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian salat menghadap ke kubur dan janganlah kalian duduk di atasnya. Enggak boleh salat menghadap di kuburan, ya. Mau kuburan orang soleh kek, kuburan para nabi kek, enggak boleh. Iya. Kemudian hadis yang kedua dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh Allah mempunyai rasa cemburu seseorang mengerjakan apa yang diharamkannya. Jadi apa yang diharamkan Allah kemudian dikerjakan, Allah cemburu. Makanya Allah murka. Ya, itu di surat 39 ayat 3 kita. Ala lillahi dinul khalis walladzina ittakhadhu min dunihi awliya'a ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun. Innallaha la yahdi man huwa kadzibun kaffar. Ingatlah, kata Allah. Allah mengingatkan tuh. Kalau sudah pakai ala, ingat, suruh ingat, jangan lupa. Kalau sudah suruh ingat sama Allah yang mengingatkan. Kita juga begitu, diingatkan sama orang aja. Ingat ya, gitu. Nanti kalau pulang kampung bawa oleh-oleh. Al-Asratil Mustaqim. Iya. Ini kayaknya yang mau jadi ustadz Palastono duluan ini. Iya. Kayaknya kan mau jadi ustadz Palastono duluan. Amin. Ingatlah, hanya milik Allah agama yang murni dari syirik. Agama yang
agama Allah ya, hanya milik Allah, agama yang murni dari syirik. Jadi harus murni ya, agamanya harus murni. Dan orang-orang yang mengambil pelindung selain dia berkata, yang mengambil pelindung selain Allah berkata, siapa orang yang mengambil pelindung selain Allah? Orang apa? Iya, orang musyrik. Dia berkata, kami tidak menyembah mereka, melainkan berharap agar mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Gitu. Saya nggak nyembah, saya nggak nyembah kuburan, ya, saya nggak nyembah. Tapi ini kuburan nih orang soleh, dia lebih dekat sama Allah. Saya mintanya sama dia dulu nih, supaya disampaikan ke sana gitu. Padahal dia surat 40 Allah bilang, ud'uni astajib lakum. Mintalah kamu kepadaku, pasti akan aku kabulkan. Langsung saja minta. Minta dengan bahasa Indonesia boleh nggak? Berdoa boleh. Bahasa Jawa boleh nggak? Boleh. Bahasa Sunda boleh. Bahasa Batak yang agak keras-keras sedikit suaranya juga boleh. Dikabul. Itu orang-orang diterima doanya, ya kan? Nggak mesti dengan bahasa Arab kalau nggak mampu, ya. Kalau nggak mampu, berdoa aja sendiri. Sungguh Allah akan memberi putusan di antara mereka tentang apa yang mereka perselisihkan. Mereka akan berselisih nanti di akhirat kelak juga, gitu ya. Kata yang dimintain, kenapa lu minta sama gua? Kata yang minta, kan lu yang dekat sama Allah. Kok lu bisa tahu dekat gua sama Allah? Terbalik-balik jadi. Sungguh Allah tidak memberi petunjuk kepada pendusta dan orang yang sangat ingkar. Jadi yang menyebabkan kalimat tauhid batal itu dia membuat perantara. Maka jangan bikin perantara, ya. Apalagi orang yang sudah meninggal dunia, jangan dijadikan perantara, gitu ya. Allah. Karena kita kembalinya juga sama Allah nanti. Pasti kembalinya kepada Allah. Dan kita akan menghadap Allah satu persatu. Gitu. Yakin saja itu. Yakin gak sih kembali kepada Allah? Satu persatu, ya gitu. Maka jangan sampai kalimat tauhid kita itu gugur dan batal. Itu aja dulu. Baru kita mikirin ibadah yang lain. Kita mikir bagaimana nanti sampai wafat kita, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan berserah diri. Menjadi orang Islam, ya, menjadi orang Islam. Ya, mudah-mudahan kita dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai kita wafat nanti bisa mengucapkan kalimat tauhid dan kita tetap menjadi orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah berikan rahmat kepada keluarga kita dan Allah masukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.